Salah satunya ada ikut kerja gitu, dan kebenaran juga di tempat kerjanya tuh di gudang, dan ada aja kargo kayak jenazah. Kargo jenazah. Mungkin hal baru lah buat kita. Kargo jenazah cuy. Kalau ngeliat kayak gitu, mungkin kalau awal-awal pasti kepikiran lah, baik pas tuh di gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bawah Tangga. Selamat malam kepada teman-teman semua. Kebetulan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa sekali. Ia berasal dari Bandung yang bernama Ahmad. Oke, dengan panggilan Ahmad juga. Ahmad juga. Emang keren nih. Itu sangat luar biasa namanya juga. Yang pada kali ini podcast ini akan membahas mengenai kehidupan Ahmad selama di Batam. Kita simak apa aja yang menurut dia menarik selama di Batam ini. Oke, gimana Bang Ahmad untuk selama di Batam ini perasaan? Di Batam nih selama 5 bulanan. Ya, Dari awal Februari sampai sekarang di Juli. Wis, lumayan lama sekali nih. Berarti sekitar berapa bulan? 6 5 bulan? sampai 6-an lah ya. Gimana perasaan selama 6 bulan di Batam ini? Apakah ada menemukan tempat yang menurut Ayat sangat menarik atau otentik selama di Batam? Pertama kali datang ke Batam, pasti tempat yang otentik kita cari ada Barelang. Itu jembatan dari jembatan 1, Barelang, jembatan 2, jembatan 3, 4, 5, sampai 6 itu ada di titik 0 kilometernya Batam. Itu juga salah satu destinasi yang bagus lah menurut saya selama di Batam nih. Karena kata orang belum ke Batam kalau belum foto di jembatan 1 Barelang. Itu kesan selama di jembatan, foto di jembatan 1 Barelang itu gimana tuh rasanya? Pasti karena kita dari luar kota, pasti buat kenang-kenangan kita selama di Batam nih, sama ya itu biar memenuhi kata orang lah. Karena kalau belum ke Batam, kalau belum foto di situ, Gak akan bisa dikatakan orang yang ke Batam kalau misalkan gak dipoto di jembatan 1 Balerang, teman-teman, seperti itu. Terus selain sampai tadi ke titik 0, di mana aja sih tempat yang menurut Ahmad ini belanja yang cocok, atau misalkan selain tadi jembatan tempat wisata ada lagi nggak kira-kira, atau belanja atau apa kira-kira? kalau buat tempat wisata di Batam ini lumayan banyak, khususnya pantai-pantai ya. Pantai-pantai. Mungkin dari tempat daerah saya tinggal di daerah Botania itu aja udah ada berapa pantai kayak Nongsa. Terus juga kita kalau ke arah Batu Ampar juga ada pantai-pantai kayak Harbor Bay, juga itu salah satu tempat wisata bagus tuh. Banyak kafe-kafe, tempat nongkrong di sana. Terus banyak ya kalau pantai di sini. Karena memang tempatnya pulau, jadi kemana-mana pun pasti nemunya lautan atau pantai-pantai lah. Jadi dari beberapa pantai nih yang Aja telah sebutkan tadi, yang paling berkesan nih selama di Batam dan Ahmad ini seringkali ke situ ketika selama di Batam. Mungkin kalau pantai yang paling enak sih karena deket ya. Pastinya Nongsa. Tapi kalau yang bagus mungkin ada yang lebih bagus dari situ kayak Melur atau yang lain pasti ada ya. Kenapa memilih Nongsa kira-kira? Karena deket aja sih. Karena dekat. Gak ada kenang-kenangan yang indah selama di Nongsa? Kalau ada lagi gak kira-kira? Kalau pantai yang lebih bagus juga kan Batam ini kepulauan ya, ada Galang Rempang, Rempang. Mungkin di Bintan ada kayak Lagoy, ada Trikora, itu bagus-bagus semua itu. Selain pantainya juga ada kolam renang, salah satu kolam renang yang paling besar di Asia Tenggara kalau nggak salah, dan di Indonesia itu di Treasure Bay. Tuh, teman-teman, sangat keren sekali nih. Banyak tempat yang telah dilalui oleh Ahmad ternyata. Tapi selama awal di Batam ini kan tadi udah disebutkan beberapa pantai, terus jembatan juga yang sangat terkenal lah di Batam gitu sebagai ikonik kota Batam juga.
apa sih yang dirasain Ahmad ini ketika awal di Batam kira-kira? Mungkin yang pertama ya, kalau dibanding dari asal saya di Batam nih jelas infrastruktur kayak jalan luas ya, satu arah aja bisa 4 jalur kan. Memang terus juga kayak tiang-tiang listrik itu lumayan jarang ya di sini. Ya infrastrukturnya bagus lah. Lebih rapi Ya, berarti ya? iya, jarang macet juga di sini. Oh iya. Emang di Batam ini jalurnya pada besar-besar ternyata kata Ahmad, dan jarang macet, jadi enak nih. Iya. Buat teman-teman yang pengen main ke Batam, nggak usah capek-capek, nggak usah capek-capek karena macet. Iya. Karena enak ya jalannya. Iya, gak akan tua di jalan lah kita. Nah, selama Ahmad di Batam kan mungkin udah memerapi ke beberapa tempat, terus ke beberapa jembatan juga. Ketika ke pantai nih, kembali lagi tadi, ketika ke pantai, Ahmad ini pernah main apa aja? Khususnya di pantai yang biasanya di Nongsa atau di mana kira-kira? Kalau kita mungkin ke pantai Atau juga di Bintan? liburan ya. Iya. Mungkin makan-makan, atau mungkin kalau kita mau main water sport kan di hampir di setiap pantai itu ada kayak jet ski atau banana boat atau naik kapal-kapal gitu, itu ada. Yang pernah diikuti apa kira-kira? Atau semuanya diikuti? Sampai naik kapal ikut, naik banana juga ikut, apa kira-kira? Ya kayak banana pernah coba, terus kayak kapal-kapalan kayak kita ke Bintan tuh kan harus pakai roro. Terus pulangnya waktu itu kebetulan pakai speedboat, jadi Oh, itu speedboat. lumayan enak juga sih. Gimana itu perasaan ketika naik speedboat pulangnya dibandingkan dengan kapal roro? Pasti ombang ambingnya karena lebih kecil kapalnya, jadi ya kalau ada ombak sedikit pasti lebih kerasa. Nice, lebih kerasa ya Pasti juga. lebih enak juga adrenalinnya daripada roro kan lebih santai ya. Ya, lebih santai. Jadi buat anak muda kayaknya lebih cocok Lebih pakai cocok pakai speedboat. speedboat ya dibanding kapal roro ya. Iya. Oke. Terus dari kan kapal roro pakai speedboat itu ke Bintan ya berarti? Iya waktu Ya, Bintan. ke Bintan. Selama di Bintan nih, ketika jalan-jalan di Bintan, hal apa yang pertama kali dilihat atau yang pertama kali menurut Ahmad ini, wah ini nih paling bagus nih di Bintan? Mungkin yang pertama kali dilihat sama yang menarik ya, Ya. pasti si Treasure Bay ya, karena kolam renang yang paling besar juga. Tapi selain itu juga banyak kok di Bintan. Yang kemarin saya kunjungi itu kayak patung Buddha, Sleeping Buddha itu di Bintan. Terus juga selain itu ya Lagoy sama ya banyak sih. Kayak ke Pinang juga itu lebih banyak lagi itu. Kayak patung 1000. Patung 1000, pokoknya 1000 1000 ya, yang sangat luar biasa Iya. tentunya. Teman-teman bisa nanti cek aja langsung ke Bintan untuk patung 1000 di sini tuh apa nih? Itu menjadi menarik juga Ya, nih lumayan. buat teman-teman yang pengen ke Bintan juga. Selain itu juga nih, kan tadi udah ke Bintan, terus pernah ke Melur juga berarti ya? Iya, pernah Tadi Melur, Bintan, Nongsa, terus apa lagi teh? Banyak sih kayak Banyak ya? Harbor Bay. Oh iya, Terus Harbor juga Bay. selain wisata pantai kayak masjid-masjid di sini lumayan banyak yang besar-besar, kayak Masjid Agung Raja Hamidah, terus Mahmud Syah itu besar-besar. Terus juga di Batamnya ada Museum Raja Ali Haji. Keren. Salah satu ulama dari Melayu yang bikin Gurindam 12. Banyak sekali ternyata tempat wisata yang ada di Batam. Selain ada tadi pantai juga, terus ada masjid juga, dan ada museum. Museum dari tokoh yang sangat luar biasa di Batam. Siapa namanya teh? Raja Ali Haji. Ya. Oke. Selain tadi museum nih, ikon apa aja sih kira-kira yang tempat yang unik lah yang ada di Batam kira-kira? Mungkin selain yang tadi udah disebutin, ada satu juga yang paling terkenal selama di Batam nih. Itu namanya ikon Welcome to Batam. Welcome to Batam. Sama kayak jembatan satu tadi, orang-orang rata-rata datang ke Batam juga pasti foto di situ. Karena kurang lengkap lah. Kita ke Batam tapi belum foto di WTB. Ini WTB ya, Welcome to Batam. Emang
Satu yang unik juga ya ketika memiliki background foto di belakangnya welcome to Batam gitu. Kalau di Amerika juga kan ada sign Hollywood, di Batam ada welcome to Batam. Jadi kita nggak kalah juga nih, orang Batam punya hal yang unik juga seperti di Amerika ya, Hollywood. Kalau ini welcome to Batam. Dan benar juga di atas gunung juga kan? Di atas bukit juga. Bukit lah, kan gunung ya. Selain itu, kira-kira nih, selain WTB ada lagi nggak kira-kira? Mungkin kalau kayak kuliner di Batam nih bisa ke daerah Nagoya, itu ada Nagoya Tamrin. Di sana banyak jajanan-jajanan, makanan-makanan. Yang pasti ada yang khas Melayu. Saya ini macam-macam lah di sana. Kayak street food gitu? Iya, kayak street food juga. Enak, berarti kalau ke Batam bisa kita main-main ke Nagoya nih, karena di Nagoya tuh banyak tempat jualan makanan juga. Makanan banyak. Oleh-oleh ada, tapi di sana. Oleh-oleh di sana ada juga. Ada. Terus selain di Nagoya ada lagi kah? Atau kira-kira yang menarik? Mungkin tempat kalau tempat-tempat menarik kayak di Batam nih, karena deket sama Singapura, Malaysia juga banyak barang-barang thrifting. Kayak di Pasar Jodoh itu yang paling terkenal. Terus di daerah Batu Haji mungkin ada SP sama Aviari juga. Kayak gitu-gitu. Elektronik juga banyak di sana. Jadi kalau ke pasar tersebut, kalau kitanya pinter yang tahu merek ya bisa hoki-hoki gitu ya. Dapat barang-barang bagus juga tuh kalau misalkan ke Batam, tahu merek, tahu barangnya, wah ini bagus nih. Bisa dapat harga murah ya. Harga murah. Selain itu juga elektronik emang lebih murah juga di sini. Kalau bisa milih-milih dapat yang bagus, lumayan juga kan. Iya betul. Terus selama di Batam ini juga nih, kan udah beberapa, hampir berarti 5 bulan lebih, udah lama berarti kan ya, tinggal lumayan lama tinggal di Batam. Ada nggak hal yang menurut Ahmad ini sesuatu yang kok baru nemu di Batam nih? Dalam artian hal yang seperti menakutkan lah. Kira-kira ada nggak? Mungkin pengalaman di Batam nih. Ke Batam juga kita salah satunya ada ikut kerja gitu. Dan kebenaran juga di tempat kerjanya tuh di gudang, dan ada aja kargo kayak jenazah. Kargo jenazah. Mungkin hal baru lah buat kita. Kargo jenazah cuy. Kalau ngeliat kayak gitu, mungkin kalau awal-awal pasti kepikiran lah. Baik pas tuh di gudang sampai ke kos. Selama di kos gimana, gak bisa tidur kah? Kadang kepikiran gitu ya. Kalau kita lagi sholat, takut di belakang tiba-tiba ada vakum. Tapi kalau lagi tidur nggak kebayang ada tiba-tiba waktu merem nih, waktu buka mata tiba-tiba ada bantal guling. Belum. Jangan juga lah. Kira-kira selama udah ketemu jenazah nih, ketika di kargo itu, selain di kosan, apakah masih bisa beraktivitas? Tapi kan ya masih bisa beraktivitas. Masih bisa beraktivitas. Kalau siang. Kalau malam gimana tuh malam? Mungkin kalau awal-awal karena jarang lihat juga kan kayak gitu. Mungkin kepikiran, tapi kalau udah biasa ya normal. Tapi ketika di WC aman? Cuci muka mungkin ya. Takut tiba-tiba cuci muka ada jam scare kan. Tapi itu ketika di kargo itu mayat yang diambil bermacam-macam kan? Apakah dari yang meninggal dikirim ke keluarganya ya banyak? Iya, ada yang mungkin rata-rata masih di domestik lah ya. Tapi udah di peti juga kan. Tapi pernah ada menemukan mayat yang kecelakaan? Mungkin kalau itu kita juga kurang tahu ya. Karena ketika si jenazah datang juga udah langsung dipeti kan. Oh iya, langsung dipeti berarti ya. Cuman nuansanya karena tahu itu. Iya, dan mungkin belum biasa. Kalau awal-awal pasti sangat
Deg-degan lah. Sangat menarik sekali ternyata ketika kita ada di logistik itu ada peti mati juga yang diantarkan ya salah Iya, satunya. kan. Dan itu lumayan jadi tantangan sangat luar biasa sekali, apalagi ketika awalan ya. Iya. Itu mungkin terkenang sampai ke kosan berarti ya. Jadi pengalaman baru juga Iya. buat kita. Pengalaman baru juga. Terus ketika tapi kalau keluar mah aman kan ya, kalau Iya, keluar aman. mah karena banyak orang ya. Iya. Tapi ketika menemukan lagi, ketika ada mayat tersebut tidak pasti rapi juga sih ya. Iya, Tapi nggak mungkin hal yang menakutkan terbuka gitu petinya Iya. ya. Tapi emang nuansa vibes kematian khususnya ketika kita melihat peti itu sangat luar biasa sekali Iya, teman-teman. apalagi kalau kita tidak nggak biasa ya. Iya, apalagi di gudang nih. Iya. Bayangin aja di gudang gitu teman-teman lihat peti mati ya ngeri sedep gitu. Iya, dan nggak cuma satu kalau setiap Iya, itu tuh nggak satu ternyata. bisa ada beberapa. Lumayan juga ya. Soalnya kalau misalkan peti matinya yang mayat yang habis kecelakaan ya, kayaknya sangat horor sekali. Kita ada tulisan keterangannya. Mayat terbakar. Dari luar negeri diantarkan ke Indonesia kan gitu. Yang kecelakaan gitu mungkin vibes-nya dan ada harumnya enggak juga isinya. Wangi-wangian mungkin ya. Iya. Ada juga ternyata wangi-wanginya tercium karena Ahmad penciumannya bagaikan serigala. Sekali cium, wah. Terus selama di Batam juga nih, ketika di kosan, apakah pernah menemukan sesuatu yang diiringi dengan suara cicak? Katanya kalau ada suara cicak itu ada hantunya juga. Tapi selama di kosan pernah nggak menemukan yang wah ini kayaknya agak serem-serem dikit nih. Mungkin aja ada yang Iya. tapi nggak kelihatan sama kita mungkin ya. Siapa tahu ada di samping kan. Atau di belakang tiba-tiba di kolong kasur. Emang kalau ada hantu di kolong kasur agak ngeri juga sih sebenarnya. Ketika kita mau sholat atau ketika apa, tiba-tiba kita lagi jongkok, pengen nengok nih, wah, nanti ciluk bak langsung di. Juga sih kalau apalagi tidur sendirian ya, Iya. di kosan sendirian di daerah orang lagi, Iya, malam-malam. malam-malam lagi, siangnya ketemu mayat. Terus selain hal misteri yang dirasain selain ketemu mayat, kira-kira ada hal yang menyeramkan nggak selain itu? Mungkin kalau serem-serem sedikit mungkin kan di Batam nih jalan besar-besar. Rata-rata penerangan juga masih belum maksimal. Yes, Nah, betul. kalau pulang-pulang malam tuh agak-agak ngeri juga kan. Iya. Kalau misalkan penerangannya nggak terlalu terang, jalan gede agak ngeri, apalagi sepi ya. Kalau misalkan juga. malam agak sepi juga teman-teman. Jadi ya harus benar berhati-hati. Apalagi wilayah yang baru di pepohonannya baru ditebang gitu. Baru ditebang itu hutan-hutan yang mungkin jadi peninggalan para makhluk halus yang tersingkirkan rumahnya. Jadi walaupun jalan besar juga tetap teman harus berhati-hati. Iya. Apalagi dari lokasi, dari kosan ke tempat kerja naik motor berarti ya. Naik motor. Siapa tahu ada yang tiba-tiba ada yang nebeng di belakang. Iya, ternyata Ahmad itu merasakan ada yang nebeng di belakang. Apakah terbawa sampai kamar? Ternyata wanita. Wanita jadi-jadian guys. Yang gak ada kakinya tentunya. Iya, melayang. Tiba-tiba. Tapi selain itu juga nih, kan kalau misalkan ke Batam pernah melakukan perjalanan malam-malam di Batam kira-kira?
keliling-keliling di Batam malam-malam sendirian? Mungkin kalau malam-malam pernah ya. Gimana tuh rasanya sendirian di Batam? Apalagi waktu itu dari daerah Punggur ke Piayu ada lewat kayak bendungan gitu, itu gelap banget, lumayan kerasa lah ya, gelap juga dia daerahnya. Bulu punduk apalagi Iya. terbang-terbang. Apalagi ke daerah bendungan emang katanya lumayan juga. Lumayan Apalagi malam-malam gelap juga, gelap dalam. sendirian Yes. lagi, tiba-tiba ada yang melukat gitu, hantu. Tiga, kalau selain di pengalaman selain ke bendungan tersebut, selama perjalanan ke bendungan tersebut, selain ada hal yang menegangkan, pernah nggak kira-kira ngelihat nih sosok-sosok tertentu gitu di Batam ini? Kayak gimana Kalau dulu orang ya? pasti kelihatan orang. Iya. Orang kelihatan. Tapi yang bukan orang kira-kira nih pernah menemukan atau gimana? Kalau kebayang-bayang mungkin karena gelap ya. Iya. Mungkin lihat spanduk putih aja mungkin bisa mikirnya jadi yang lain ya. Iya juga sih. Kalau misalkan malam-malam kita naik motor tiba-tiba digelap-gelap, Ada kresek putih. ada atau kresek putih itu di depan. Aduh itu kresek atau apa? lumayan ya. Iya. Pasti bakal digas. Atau pelan-pelan. Emang banyak sekali sih kejadian yang ada di Batam ini. Gak hanya senang-senang aja ternyata. Ada hal-hal yang unik, khususnya misteri juga yang mulai dirasakan oleh Ahmad. Terus terakhir nih, kira-kira yang dari semua yang Ahmad rasain, apa sih kesan Ahmad selama 5 bulan di Batam? Terus pelajaran yang bisa Ahmad ambil selama di Batam tuh apa nih? Sebenarnya Batam nih lumayan enak juga, selain dari infrastrukturnya, jalan-jalan luas, gak ada macet. Terus kita mau liburan juga tinggal ke pantai lah. Ya, Pasti kemana-mana juga nemunya pantai lah. ya betul. Terus juga selain itu kalau kita mau ke luar negeri, aksesnya juga sebenarnya lumayan mudah karena banyak pelabuhan-pelabuhan internasional. Kalau kita mau nyebrang ke Singapura atau Malaysia, nah itu sih. Kemudahan akses sebenarnya bagus di Batam. Tempat hiburan banyak, wisata banyak, terus ya shopping juga banyak. Yes. Seping apa nih? Macam-macam. Macam-macam. Terus itu yang pesan yang sangat luar biasa. Kalau pengalaman, manfaat yang Ahmad rasain selama tinggal di Batam nih kira-kira? Kotanya enak sih. Katanya enak. Enak walaupun kita mungkin baru awal-awal merantau atau orang-orang yang mau ngerantau ke Batam tuh enak lah. Terus juga kalau misalkan pada mau nyari kerja, Batam ini salah satu kota industri juga. Kota industri teman-teman. Iya, apalagi galangan-galangan kapal itu banyak banget di Batam. Wah, cocok nih orang yang pengen kerja di galang-galang kapal, pengen mengenal kapal, cocok kalau ke Batam. Karena banyak ya. Iya, selain itu banyak juga industri di Batam nih. Itu pesannya, oh iya tadi kesannya udah nih, pesan yang Ahmad pengen sampaikan ke teman-teman yang menyimak dari tadi cerita Ahmad 5 bulan di Batam cuy, lumayan tuh. Kalau ke Batam jangan lupa lah datengin destinasi wisata yang tadi disebut. Ada lagi pesannya? Closing statement dah, terakhir sekali. Statement. Ayolah ke Batam. Jadi closing statement dari Ahmad, ayolah ke Batam. Jadi teman-teman kalau pengen main kemana-mana, khususnya di Indonesia, jangan melupakan Batam karena di Batam itu sangatlah unik. Nggak hanya pantainya saja, tapi jalannya juga gede-gede, jadi aman gitu buat teman-teman yang pengen menikmati jalan yang besar tanpa ada rasa macet. Ayolah ke Batam. Itu mungkin yang bisa sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mad atas ceritanya selama 5 bulan di Batam, dan saya juga mungkin sebagai presenter kali ini cukup.
Mungkin next teman-teman kita akan next konten berikutnya. Tetap stay tune di channel ini, channel Bawah Tangga. Oke. Terima kasih, Man. Siap, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.